siang Bu Grace, nama saya Roderick dari kelas 9B nomor absen 24. Saat ini saya berada di Desa Panglipuran dan saya akan menjelaskan mengenai sejarah Desa Panglipuran. Desa Panglipuran adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wilayah di Bali. Arsitektur bangunan dan pengolahan lahan di desa ini masih mengikuti konsep Trihita Karana. Trihita Karana adalah filosofi masyarakat Bali mengenai keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Desa ini berhasil membangun pariwisata yang menguntungkan bagi seluruh masyarakatnya, tanpa menghilangkan budaya dan tradisi mereka. Pada tahun 1995, Desa Panglipuran juga mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah Indonesia atas usahanya melindungi hutan bambu di ekosistem lokal mereka. Desa Panglipuran dipercaya mulai berpenghuni pada zaman pemerintahan I Dewa Gede Putu Tangkuban III. Hampir seluruh warga desa ini percaya bahwa mereka berasal dari desa Bayung Gede. Dahulu orang Bayung Gede adalah orang-orang yang ahli dalam kegiatan agama, adat, dan pertahanan. Karena kemampuannya, orang-orang Bayung Gede sering dipanggil ke kerajaan Bangli. Namun, karena jaraknya yang cukup jauh, kerajaan Bangli akhirnya memberikan daerah sementara kepada orang Bayung Gede untuk beristirahat. Tempat beristirahat ini sering disebut sebagai Kubu Bayung. Tempat inilah kemudian yang dipercaya sebagai desa yang mereka tempati sekarang. Mereka juga percaya bahwa inilah alasan yang menjelaskan kesamaan peraturan tradisional serta struktur bangunan antara Desa Panglipuran dan Desa Bayung Gede. Mengenai asal mula kata Desa Panglipuran, ada dua persepsi berbeda yang diyakini oleh masyarakat. Yang pertama adalah penglipuran berarti pengeling pura. Pengeling berarti ingat dan pura berarti tempat leluhur. Persepsi yang kedua mengatakan bahwa penglipuran berasal dari kata pelipur yang berarti hibur dan lipur yang berarti ketidakbahagiaan. Jika digabungkan, maka penglipuran berarti tempat untuk penghiburan. Persepsi ini muncul karena Raja Bangli pada saat itu dikatakan sering mengunjungi desa ini untuk bermeditasi dan bersantai. Desa Panglipuran dibangun dengan konsep Trimandala. Menurut konsep Trimandala, lahan dibagi menjadi 3 zona sesuai dengan nilai kesuciannya. Zona tersebut kemudian akan ditempatkan sesuai dengan orientasi spiritual yang bernama Kajakelot. Hal yang dianggap paling suci akan ditempatkan menuju Gunung Agung, yaitu tempat yang paling suci di Bali. Dan kebalikannya, hal yang paling tidak suci akan ditempatkan menuju laut. Yang pertama, Utama Mandala atau Jeroan adalah tempat yang paling suci dan berada di paling utara. Tempat ini berisikan tempat penyembahan dewa yang disebut sebagai pura. Pura Puseh Desa digunakan untuk memuja Dewa Brahma atau Dewa Pencipta, dan Pura Balai Agung untuk memuja Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara. Yang kedua, Madhya Mandala atau Jabat Tengah adalah zona untuk manusia. Di sini masyarakat Desa Panglipuran akan tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah unit bangunan yang disebut sebagai pekarangan. Yang ketiga, Nista Mandala atau Jabaluar berada di bagian paling selatan dan merupakan zona yang dianggap tidak suci. Oleh karena itu, zona ini berisikan pura Pasetran Prajapati, kuburan desa, pura kuburan, dan pura dalam atau tempat pemujaan dewa, siwa, atau dewa pelebur. Jumlah pekarangan di desa ini adalah 77 buah dengan 1 buah karang memadu. Pekarangan ini bagi masyarakat Desa Panglipuran
digunakan atau diperuntukkan untuk orang yang beristrikan lebih dari satu, dan orang tersebut hidup dikucilkan dari masyarakat dan tidak boleh keluar dari pekarangan ini sampai dia tobat atau menyadari kesalahannya. Untuk mencapai keharmonisan bersama dalam bermasyarakat, warga desa adat Penglipuran mempunyai dua jenis hukum yang mereka taati atau ikuti, yaitu awik atau peraturan tertulis dan dresta atau adat kebiasaan tak tertulis. Bagi masyarakat desa Penglipuran, mempunyai lebih dari satu istri merupakan hal yang dilarang. Jika seseorang mempunyai lebih dari satu istri, maka ia dan istri-istrinya harus pindah dari Karangkerti ke Karangmemadu. Hak dan kewajibannya sebagai warga desa adat Penglipuran juga akan dicabut. Setelah orang tersebut pindah, maka akan dibuatkan rumah oleh warga desa, tetapi mereka tidak akan boleh melewati jalanan umum atau memasuki pura dan mengikuti kegiatan adat. Desa Penglipuran adalah bukti nyata bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan. Desa ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup lebih sederhana, menghargai alam, dan melestarikan budaya.